Rata-rata fokus doa kita itu mendoakan diri sendiri. Sunnah dari pengersaabah justru kita diajarkan mendoakan orang lain. Makanya jangan mendoakan buruk kepada orang lain, karena kalau kita mendoakan keburukan kepada orang lain, ijabah doa buruk itu bukan kepada yang didoakan, kepada kita dulu itu. Misalnya ada tetangga kita doain mudah-mudahan rezekinya seret lah, ini belagu orangnya gitu. Kita doakan jelek. Nah, doa yang jelek itu ijabahnya ke kita dulu sebelum kepada orang lain. Makanya doakan kebaikan. Ini ada kisah yang pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan dan dulu sampaikan juga. Ada wakil takin Pangersaabah, ya, Bapak Ari Ginanjar, ketika beliau membangun Menara 165 yang atasnya tulisan Allah, itu pernah macet itu, mangkrak pembangunannya, tidak punya uang lagi. Nah ini beliau mengamalkan nasihat Pangersaabah. Bukan beliau berdoa, ya Allah mudah-mudahan pembangunan Menara 165 ini lancar kembali ya Allah, terus minta doa kepada yang lain-lain. Enggak. Apa yang dilakukan beliau? Beliau datangi gedung-gedung yang mangkrak, yang macet, yang datangin sama dia, mana pemiliknya, didoakan ya Allah mudah-mudahan gedung Bapak ini segera selesai. Ada yang bantu, pokoknya proyeknya cepat selesai. Terus ketemu orang di jalan didoakan sama dia, Bapak Ari Ginanjar. Dan tidak lama dari itu kata beliau, keajaiban dari nasihat Pangersaabah. Karena beliau senang mendoakan, terus mendoakan orang lain, gedungnya perlahan tapi pasti merangkak lagi, ada yang kerja lagi, ada yang invest lagi, naik lagi. Jadi segala yang kita lakukan kepada orang lain itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi entah itu pakai teorinya, teori tabur tuai, entah itu tanam panen. Jadi misalnya apa yang kita menyenangkan orang lain itu, kita juga pasti ada yang menyenangkan. Bahkan kita akan mendapatkan kesenangan itu dari orang lain. Kita meringankan orang lain, itu jalan kita agar persoalan kita, hidup kita akan diringankan. Kalau kita membantu orang lain, sesungguhnya bukan membantu orang lain, tapi membantu diri sendiri. Kalau kita rajin membantu, pasti kita juga dibantu. Kalau kita sedang memudahkan urusan orang lain, bukan kita sedang memudahkan orang lain, tapi semua kita memudahkan urusan kita. Jadi semua akan kembali kepada diri kita. Ya, terus doa tadi. Jadi mulai sekarang, ya besok kita punya daftar doa kepada orang lain. Karena di situ punya dimensi sosialnya, dan orang yang didoakan juga senang, betul tidak? Dibanding kita datang minta doa, tidak salah, itu juga tidak salah. Ya, tapi kecenderungan kita minta tolong, minta tolong dong, doain dong. Apa salahnya kita sih doain orang lain? Datangi tetangga kita besok, sedang hajat apa, sedang lagi aja, misalnya datang ke sini, ya Allah, mudah-mudahan cepat selesai ya, semuanya lebih bagus. Terus misalnya ada yang lewat gitu kan, hari ini tidak menunggu setengah hari, dagangannya udah laku, doain kayak gitu. Ke warung, kemana, doain aja. Jadi kita punya kebiasaan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu ijabahnya kepada kita dulu sebelum kepada yang didoakan. Siap? Siap? Ya. Jadi kita resolusi 2023. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli la ilaha illallah dibasilah kata Syekh Pangersaabah. Artul masyayikh jami'al silsilah tariqah khududiyah naksabani manusia raya wabil khusus Artul Syekh Arif billah al-mahsidillah wa haris kamil Pangersaabah al-Fatihah.
Oh, di minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Iya kena Atur terima kasih pada para wakil talqin yang telah menyampaikan ilmu Allah, bekal untuk kita semua para pecinta kesucian jiwa. Semoga kita kembali dari majelis mulia ini membawa kemuliaan, diberkahi usianya, diberkahi kesehatannya, diberkahi rezekinya yang halal dan melimpah ruah, diberkahi ibadahnya berkah rombak Al-Fatihah. Ya buah dari amaliyah mursyid, zikir, khotaman, manakiban, sholat sunnah, yaitu akhlakul karimah. Jadi buah amaliyah itu adalah akhlakul karimah. Kalau amaliyahnya telah berbuah menjadi akhlakul karimah, maka kita semua tandanya sudah disampaikan oleh guru ke hadrat Allah. Tujuan kita itu adalah bukan hanya muwajah, muwajah itu dalam bahasa Sundanya pamprok jonghok patepang wajah, berhadap-hadapan, tapi juga mulakiyah teh bertemu dengan Allah. Bahkan bukan hanya bertemu, kalau bertemu berarti ada perpisahan. Kita puncaknya adalah muhadarah atau ma'iyah. Ma'iyah tuh bersama Allah. Makanya kita sedang berdasarkan maklumat Jumat minggu lalu diujungi sebelum dikir itu apa? Ilahi nanta masudi waridoka matlubi a'atini mahabbataka wa maribataka wa a'atini ma'aka. Artinya apa itu? Yang terakhir itu, anugerahkan kepadaku untuk selalu bersamamu ya Allah selama-lamanya. Ma'aka abada. Nah, permohonan kita ya untuk dianugerahkan kebersamaan dengan Allah itu sudah bisa kita ukur apakah sudah ijabah atau belum. Ma'iyah kita ya, tanda seseorang telah dima'iyahkan oleh guru mursyidnya, tanda seorang murid telah dima'iyahkan oleh guru mursyidnya dengan Allah, yaitu akhlakul karimah. Dan dari sisi rasanya dia hatinya selalu senang, dan karena kesenangannya itu dia senang menyenangkan orang lain. Itulah doa dari Abah Sepuh di pembukaan tanbih. Semoga ada dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Tandanya seorang murid guru agung telah meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi, yaitu ya selalu bahagia. Jadi tandanya seorang murid telah ma'iyah itu adalah dia selalu bahagia hidupnya, dan karena kebahagiaannya itu melimpah ruah, dia senang membahagiakan orang lain. Nah, pada kali ini ingin menyampaikan bagaimana akhlak atau pancaran dari dzikir dari guru mursyid kita. Jadi buah dari dzikir itu akhlakul karimah sekali lagi. Dan di antara akhlakul karimah itu
kita bisa simak bagaimana kebiasaan-kebiasaan pengusaha yang sering sepanjang perjalanan berguru kepada beliau sejak 2012. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan pengusaha yang luar biasa, yang membekas bukan hanya di mata murid-muridnya, tapi juga halayak umum. Di antara sunnah wa min sunanihi, di antara sunnah akhlak karimah dari pangersaba adalah satu, senang menyenangkan. Apa? Senang menyenangkan orang lain. Di antara ekspresi dari senang menyenangkan itu, beliau senang memberikan pujian dari lisannya kepada siapa saja yang dia temui. Tidak pernah dia keluar dari mulutnya memaki atau menjelek-jelekan. Yang ada adalah memuji dan mengagungkan orang lain, meninggikan, memuliakan. Dan ekspresi dari senang menyenangkan orang lain itu kebiasaan beliau yang sering memberi hadiah kepada khususnya murid-muridnya. Betapa banyak murid-muridnya yang diberi kenangan, ada yang dikasih peci. Siapa yang pernah dikasih peci oleh Guru Agung Parsaba, angkat tangan? Siapa? Ada yang dapat sorban, ada yang dapat jas dari beliau. Bahkan kalau ada tamu-tamu, beliau tidak segan-segan memberikan hadiah jas yang beliau kenakan, yang terbaik dikasih. Itu. Kalau ada tamu, pasti seorang yang Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi, itu setiap kali ketemu pasti beliau ngasih itu. Sampai ada 5 kali pertemuan, dan 5 kali pertemuan itu pula pengusaha Abah memberikan jas terbaiknya untuk Habib Lutfi. Bahkan pernah bikin khusus untuk Habib Lutfi. Kesenangannya itu senang menyenangkan orang dengan sering memberi hadiah. Nah, kita gimana? Sering memberikan hadiah kepada orang lain? Nah, ya. Nah, itu ekspresi dikir itu senang memberikan hadiah, memberikan kepada orang lain. Gitu, ya. Itu sering sekali pengusaha. Apalagi tamu dari jauh gitu ya. Beliau senang. Dan tidak pernah hitungan, itu sesuai dengan manqobah ya. Beliau tuh bajunya bagus-bagus, jasnya tuh mahal-mahal. Mereknya itu apa? Bahannya itu bahan dari apa tuh namanya tuh? Bukan wol, tapi ada yang lux namanya. Dan itu tidak segan-segan, kalau ada waktunya dikasih aja. Baru 2 kali dipakai sudah dikasih kepada orang. Seneng kan? Jadi ekspresi dari seorang yang telah al-wasil ilallah itu senang menyenangkan orang lain, diantaranya senang memberikan hadiah, membagi-bagikan kepada orang lain. Yang kedua, kesenangan beliau adalah memberi makanan dan bagi-bagi makanan, memberi makan dan bagi-bagi makanan. Itu yang terkesan bagi saya. Beliau sejak saya belajar berguru kepada beliau, ketika datang ke Sirna Rasa, hal pertama yang dilakukan itu pasti disuruh makan dulu. Dari awal begitu datang, silakan langsung menuju dapur, makan berkah. Apa? Makan berkah, berarti kita udah kenyang ya. Makan berkah, makan ibadah. Ya, kalau kesini rasa kita pasti makan ya. Utamanya kalau musim manakib atau lebih sobah masih makan. Membagi-bagi makanan, bagi-bagi makanan. Apalagi waktu beliau sering memberikan waktu yang luang untuk kita sobah, itu senang bagi makanan. Ada murid yang bawa makanan tidak pernah diparkir dulu, dipilih-pilih dulu, yang udah jelek baru dibagiin gitu. Langsung, wah apa ini? Wah bagikan, nah dibagikan gitu. Ada yang bertugas untuk mengeliling ngasih makanan. Senang membagi-bagi makanan. Bapak Ibu gimana? Senang membagi-bagi makanan? Kata pengersaba, memberi makan itu sholat mah cantang tuh diterima.
Sholat itu belum tentu diterima, tapi kalau ngasih makanan mah langsung diterima gitu. Itu untuk menggambarkan betapa utamanya memberi makanan. Nyaba tadi udah begitu nyampe langsung disuruh makan. Nah itu cermin dari tuan rumah, ya sudah ada apa namanya sifat-sifat dan kebiasaan bangsa Abah. Nyampe langsung makan dulu, makan makanan terbaik, ada semur tadi, ada pecaknya, aduh luar biasa. Terima kasih Rumahku Manakim. Doakan cepat selesai ini rumahnya. Ini kira-kira ada kekurangan biaya? Silakan. Beliau adalah kesenangannya memberi makan dan bagi-bagi makanan. Dan itu adalah refleksi dari amaliyah, buah dari amaliyah itu. Lalu, ini yang sering kalau saya menemani beliau perjalanan ke luar negeri maupun dalam negeri, membeli barang, tapi sebetulnya barang itu nggak butuh barang itu, tapi untuk nyenengin yang jualan. Jadi membeli barang karena pengen nyenengin dan membantu orang yang jualan. Sering banget pengarsa tuh, pengarsa ngapain ya beli itu ya? Ada kalau ke tempat, ada seorang tua yang beli apa tuh, dia jual mainan tuh, entah di dalam negeri atau luar negeri. Ya kalau dari segi kebutuhan pengarsa buat apa ya beli mainan seperti itu ataupun ada barang lah. Ternyata beliau hanya untuk menyenangkan dan untuk menolong gitu. Ada yang jualan apa dipanggil tuh, jualan es, dipanggil, "Mang berapa semuanya?" Dibeli itu, dibagiin sama beliau itu. Ada yang tukang bakso mungkin, wah kelihatan belum ada yang beli. Dipanggil tuh tukang gerobaknya. "Semua berapa ini?" "Sok ambil gratis." Baik. Pernah begitu Ibu? Ada yang jualan somai, kelihatan nggak laku-laku, dipanggil, dibeli semuanya, bagiin. Gitu. Jadi membeli bukan untuk butuh beliau enggak, tapi untuk membantu dan menyenangkan orang lain. Ada yang tukang jualan sapu keliling gitu ya, mungkin udah kemana-mana tidak laku gitu. Beli padahal ya mungkin banyak nih beliau, tapi dibeli-beli aja beli gitu. Untuk menyenangkan dan sekaligus menolong. Itu kebiasaan beliau itu. Ya. Nah, bahkan waktu di Hong Kong ya pernah tuh. Kita lagi duduk-duduk, ada pengamen yang nyanyinya ya nyanyi bahasa Kantonis, kita nggak ngerti. Udah nggak ngerti lagunya, suaranya nggak enak. Tapi oleh pengusaha apa dikasih duit, "Oh silakan nyanyi lagi, nyanyi dengerin kita mah." Kita sudah denger nyanyi yang aduh terganggu telinga kita. Tapi wah kasih lagi. Untuk menyenangkan hati pengamen. Kalau ibu gimana kalau ada pengamen? Oh maaf pak. Seperti itu. Dan Pak Ngesabah ketika ngasih pengamen itu bahasanya kiparat. Jadi ngasih dosa. Hujan. Wah, tandanya harus diakhiri. Berkah ini namanya. Kalau manakiban sampai kehujanan, tandanya hujan berkah ini melimpah. Jadi pangersa kepada pengamen itu menyenangkan hati. Misalnya ada pengamen yang suaranya nggak enak gitu ya. Tapi karena niat nolong menyenangkan hati pengamen, kasih 5.000, "Mang, 2 lagu lagi, Mang." Pernah nggak gitu? Hah? Nah, kayak gitu menyenangkan hati. Nah, oke. Nah, bahkan pangersa Abah itu pernah dalam satu kesempatan di mobil, ibu kalau di stopan itu kan suka ada ronggeng monyet, tau ya? Ya. Itu kalau di mobil itu pangersa suka ada buah-buahan kan.
suka nyuruh ke Ustadz Lukman, "Tan, ini kasih uang tuh, si emangnya kasih uang ya, dan untuk monyetnya kasih pisang." Bayangin tuh, untuk menyenangkan hati si emang yang mukul ronggengnya dan juga monyetnya. Kan monyet tidak suka uang, betul tidak, Bu? Jadi kata langsung bilang kan, "Man," ke Ustadz Lukman yang ajudan beliau, "ini uang kasih ke emangnya, nih pisang kasih ke monyetnya." Gitu. Awas jangan ketuker. Bayangkan monyet aja disenangkan hatinya, dipikirin oleh pengersahabat sampai begitu. Ini rahmatan dia alamin sampai seperti itu. Nah, pernah nggak gitu terpikir kita menyenangkan hati monyet? Ngasih uangnya juga ngasih buah-buahan buat monyet. Gitu. Nah, kebiasaan beliau adalah yang keempat adalah membeli tanpa nawar. Ibu-ibu langsung wah, berat. Beli, Abah Awas tidak pernah sepanjang mendampingi beliau kemana-mana. Kalau beli emang berapa? Ya udah dibeli segitu harga itu. Kalau ibu, bang ini berapa? Kangkung berapa kan? Kangkung 5.000 satu ikat lah. 5.000 kangkung satu ikat lah. 10.000 tiga aja. Aduh, gitu. Ada tukang coet berat yang manggul coet, "Bang ini berapa?" 100.000 kita tawar, "Ah pirage batu 50 we-nya." Padahal kalau bikin susah, bikin coet itu kan coet dari batu ya. Tapi ditawar sampai adu regeng. Dan ketahuilah, kalau kita membeli tanpa nawar itu, kata pengersahabat, itu punya nilai daf'il bala. Jadi kalau kita beli sekandak yang jual, ada nilai tolak bala di dalamnya. Misalnya apa, Bu? Ya beli apa aja ke pasar. Biasanya beli apa? Beli bumbu. Ya. Berapa emang semuanya? 100.000. Ya udah kasih 100.000. Jangan ada perasaan dulu kemahalan. Karena kita niat pertama menyenangkan hati, yang kedua ada tolak bala, yang ketiganya biasanya kalau pedagang kita beli dengan harga tanpa nawar, bahkan dikasih lebih, apa yang biasa dilakukan apa? Biasanya pedagangnya gimana tuh? Doain, betul tidak? Aduh, ibu, alhamdulillah, nuhun. Mudah-mudahan ibu rezekinya makin banyak, beli beras, keluarganya sehat, ya, suaminya makin sayang, anak-anaknya soleh-soleha. Coba kalau ibu nawarnya sampai habis lah, boro-boro pengen doa ini ya, malah dituduh sih, pelit-pelit yang mana, pelit. Tapi kalau kita membeli tanpa nawar, bahkan ngasih lebih, pasti didoakan oleh pedagang karena hatinya senang gitu. Nah, ini kaitannya dengan kebiasaan pengersa Abah yang terakhir, yaitu kesenangan beliau itu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Karena mendoakan orang lain itu punya sesungguhnya adalah ijabah doanya untuk diri sendiri. Jadi kata pengersa apa, mendoakan orang lain itu ijabah doanya akan datang kepada yang mendoakan sebelum kepada yang doakan. Jadi ijabah doa kita itu ke kita dulu yang mendoakan, bukan yang didoakan. Kebiasaan kita kan kalau ketemu orang, ketemu kiai atau ketemu siapa aja, kita suka minta doa, betul ya? Ya.
Bapak tolong doain saya ya, Ibu doain saya, betul nggak? Rata-rata begitu ya. Kita sering minta doa kepada orang lain. Atau ketika sujud kita doanya sering doa sendiri. Ya Allah tolong ini cicilan bulan ini mudah-mudahan bisa saya bayar. Ya Allah mudah-mudahan suami saya sehat makin sayang. Rata-rata fokus doa kita itu mendoakan diri sendiri. Sunnah dari pengersahabat justru kita diajarkan mendoakan orang lain. Makanya jangan mendoakan buruk kepada orang lain, karena kalau kita mendoakan keburukan kepada orang lain, ijabah doa buruk itu bukan kepada yang didoakan, kepada kita dulu itu. Misalnya ada tetangga kita doain mudah-mudahan rezekinya seret lah, ini belagu orangnya gitu. Kita doakan jelek. Nah doa yang jelek itu ijabahnya ke kita dulu sebelum kepada orang lain. Makanya doakan kebaikan. Ini ada kisah yang pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan dan dulu sampaikan juga. Ada wakil takin Pangersa Abah, ya Bapak Ari Ginanjar, ketika beliau membangun Menara 165 yang atasnya tulisan Allah, itu pernah macet itu, mangkrak pembangunannya, tidak punya uang lagi. Nah ini beliau mengamalkan nasihat Pangersa Abah. Bukan beliau berdoa, ya Allah mudah-mudahan pembangunan Menara 165 ini lancar kembali ya Allah, terus minta doa kepada yang lain-lain kan. Apa yang dilakukan beliau? Beliau datangi gedung-gedung yang mangkrak, yang macet, yang datangin sama beliau. Mana pemiliknya? Didoakan ya Allah mudah-mudahan gedung Bapak ini segera selesai. Ada yang bantu, pokoknya proyeknya cepat selesai. Terus ketemu orang di jalan didoakan sama dia, Bapak Ari Ginanjar. Dan tidak lama dari itu kata beliau, keajaiban dari nasihat Pangersa Abah. Karena beliau senang mendoakan, terus mendoakan orang lain, gedungnya perlahan tapi pasti merangkak lagi, ada yang kerja lagi, ada yang invest lagi, naik lagi. Nah ibu juga begitu. Ketika sujud, ketika sendiri, doakan tetangga, doakan sahabat, doakan orang lain. Ya Allah mudah-mudahan sahabat saya si Anu, sebut namanya Bin ini, ya karirnya mulus, rezekinya bertambah, ya. Makanya para kalau ingin nambah istri, mendoakan Bapak mudah-mudahan isinya nambah. Ijabahnya ke kita dulu itu. Jangan berdoa semoga istri nambah. Bapak doakan orang lain. Bahaya ini. Jadi kita membuat tradisi baru, mendoakan orang lain. Ketemu siapa aja doakan kebaikan. Entah itu doa kesehatan, doa berlimpah rezeki, doa berlimpah anak yang soleh, gitu. Doakan saja. Kalau ada anak kecil, ya, entah anak siapa, doakan. Nah, mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh ya. Nah, itu ijabahnya bukan kepada dia, anak orang lainnya kita doakan, tapi ke anak kita dulu. Nah, ini kebiasaan dari Pangersa Abah yang patut kita contoh, kita teladani, dan kita mengalami keajaiban kalau kita ikut apa yang beliau biasakan, ya, senang melakukannya, karena sesungguhnya center apa yang kita lakukan kepada orang lain itu bukan untuk orang lain. Jadi segala yang kita lakukan kepada orang lain itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi entah itu pakai teorinya, teori tabur tuai, entah itu tanam panen. Jadi misalnya apa yang kita menyenangkan orang lain itu, kita juga pasti ada yang menyenangkan. Bahkan kita akan mendapatkan kesenangan itu dari orang lain. Kita meringankan orang lain, itu jalan kita agar persoalan kita, hidup kita akan diringankan. Kalau kita membantu orang lain, sesungguhnya bukan membantu orang lain, tapi membantu diri sendiri. Kalau kita rajin membantu, pasti kita juga dibantu. Kalau kita sedang memudahkan urusan orang lain, bukan kita sedang memudahkan orang lain, tapi semua kita memudahkan urusan kita. Jadi semua akan kembali kepada diri kita. Ya, itu doa tadi. Jadi mulai sekarang, ya besok kita punya daftar doa kepada orang lain.
Karena di situ punya dimensi sosialnya. Dan orang yang didoakan juga senang, betul tidak? Dibanding kita datang minta doa, tidak salah itu juga, tidak salah. Ya, tapi kecenderungan kita minta tolong kan, minta tolong dong, doain dong. Apa salahnya kita sih doain orang lain? Datangi tetangga kita besok, sedang hajat apa, sedang ala jajah, misalnya datang ke sini ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya, semuanya lebih bagus. Terus misalnya ada yang lewat, gitu kan, hari ini tidak menunggu setengah hari, dagangannya udah laku, doain kayak gitu. Ke warung, kemana, doain aja. Jadi kita punya kebiasaan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu ijabahnya kepada kita dulu sebelum kepada yang didoakan. Siap? Siap? Ya. Jadi kita resolusi 2023 sering-sering mendoakan orang lah. Dibanding sujud, ya Allah, mudah-mudahan aku tambahkan rezeki, ya Allah, mudah-mudahan sehatkan aku, mudah-mudahan aku diistiqomahkan. Rata-rata kan pusat kita ketika berdoa kan diri sendiri terus ya, tidak mikirin orang lain, betul tidak? Nah, mulai sekarang doa-doa kita adalah mendoakan orang. Karena kita berdimensi sedekah, berdimensi sosial dan berdimensi sedekah. Apalagi kita mendoakannya di depan orang lain, di depan orang yang didoakannya. Pasti senang, pasti senang. Tidak harus ngasih duit untuk nyenengin itu. Ngasih doa juga pasti nyenang. Senang gitu. Ya. Limpahan curahan berkah karomah guru sahabat tadi istiqomah mengamalkan ajaran amalan para aulia Allah. Berkah karomah sahabat Al-Fatihah. Ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.